Selamat sore, ibu-ibu jemaat GKP Sadang yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah online kita pada sore hari ini dengan memulainya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 451. Bila Tuhan berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah di dalam nama Yesus Kristus, yang kami imani dan percaya, Allah yang Maha Kuasa dan Esa, satu-satunya dalam hidup kami yang kami sembah. Kami datang Komisi Pelayanan Perempuan GKP Jemaat Sadang pada sore hari ini. Kami hendak beribadah kepadamu. Kami hendak merenungkan firman. Ya Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus, baik hamba-Mu yang membacakan dan memberitakannya, juga ibu-ibu GKP Jemaat Sadang yang mendengarkannya. Kiranya tangan Tuhan berkarya dalam hidup kami, Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga apa yang kami dengarkan pada sore hari ini, firman-Mu hidup dalam hidup kami, dan bekerja di dalam hidup kami. Ya Yesus, tolonglah kami. Ya Roh Kudus, ajari kami. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memohon, berharap dan berserah. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Saya akan membacakannya. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu,
hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya kepada tebusan bagi banyak orang. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini menekankan kepada peran seorang ibu, yaitu ibu dari Yakobus dan Yohanes, anak dari Zebedius. Seorang ibu yang mengingini keberhasilan dan kebahagiaan anak-anaknya di masa depan, sehingga dia memberanikan diri untuk meminta kepada Yesus agar anak-anaknya duduk di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya dalam tahtanya kelak. Ibu ini tidak tahu apa yang dia minta sebenarnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa kelak anak-anaknya berhadiah bersama-sama dengan Yesus. Namun Yesus berkata bahwa hal itu tentang duduk di sebelah kanan atau di sebelah kirinya adalah hak dari Allah. Allah Bapa di sorga telah menentukan siapa yang berhak berada dalam tahtanya. Manusia dengan keinginan dagingnya sering memiliki ambisi yang kuat, ambisi tentang kebahagiaan hidup. Namun di firman ini, Yesus menjadi teladan bagi kita, bahwa Yesus hidup itu untuk melayani, untuk memberi kebahagiaan bagi orang lain dengan menebus dosa umatnya. Hal ini sangat berbeda dengan kita manusia yang masih sering dengan keinginan kita yang kadang-kadang membuat kita memiliki sifat yang tidak baik, bahkan rela mengorbankan orang lain untuk kebahagiaan sendiri, yang bertolak belakang dengan sifat Yesus yang penuh kasih, penuh pelayanan kepada umatnya. Yesus bersedia mengorbankan hidupnya, bahkan nyawanya, untuk penebusan dosa manusia. Artinya bahwa kita, umat Yesus, umat Tuhan, harus hidup juga dalam teladannya. Dan kita harus ingat bahwa jalan hidup setiap umat manusia adalah anugerah Allah, adalah pemberian Allah. Allah yang punya kuasa untuk menentukan semuanya itu. Tentunya Allah juga dalam menentukan jalan hidup setiap manusia, melihat hati, melihat perbuatan, melihat buah yang kita hasilkan dari ketekunan kita di dalam firman Tuhan. Di sini digambarkan juga bahwa seorang ibu mempunyai peranan yang sangat penting bagi anak-anak mereka, di mana pada umumnya ibu-ibu memiliki intensitas pertemuan komunikasi dengan anaknya lebih banyak daripada bapak-bapaknya. Namun tidak jarang juga bapak-bapak perhatian penuh kepada anak-anaknya. Dan itulah yang dikehendaki Allah, bahwa kedua orang tua harus mendidik anaknya, membimbing anaknya
dengan kompak, tidak terjadi berat sebelah ataupun hal-hal yang membuat anak-anak menjadi bimbang. Namun mereka memiliki orang tua yang utuh, yang bersatu, yang mengasihi anak-anaknya. Kita sebagai orang tua seharusnya lah memberi kesempatan dan kebebasan kepada anak-anak kita untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk menentukan jalan mana yang harus dia lalui untuk mengarah kepada masa depannya. Tetapi kita orang tua wajib memberi wawasan dan pengertian yang benar kepada anak-anak kita, karena kita terlebih dahulu telah mendapatkan, telah merasakan pahit manisnya kehidupan. Tidak jarang anak-anak lebih pintar, lebih berwawasan dari orang tuanya. Namun itu bukanlah suatu hal yang membuat anak-anak tidak terkendali. Kitalah orang tua yang harus punya peran penting. Walaupun kita tidak sepintar anak-anaknya, tidak seberwawasan seperti anak-anak kita, tapi kita, jika kita hidup di dalam Tuhan, saya yakin kita orang tua memiliki wawasan yang lebih luas dari anak-anak kita. Kita tahu bahwa jika kita sering membaca dan merenungkan firman Tuhan, di dalamnya telah tersedia semua peraturan dan kehidupan, juga masa depan yang telah disediakan Allah dan telah difirmankan Allah dan telah dijanjikannya kepada umatnya yang setia. Orang tua bagi kita umat yang percaya kepada Yesus harus kembali kepada iman kita dalam menasehati dan membimbing anak-anak kita untuk meraih masa depan mereka. Jika nasihat kita didasari oleh firman Tuhan, maka yakinlah, percayalah bahwa itu adalah nasihat yang paling penting. Nasihat dan pengajaran melalui firman Tuhan lebih sempurna daripada nasihat dunia. Seperti pada firman Tuhan dalam Timotius 2 Timotius ayat 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pengajaran takut akan Tuhan itu lebih penting dan berharga dibanding pengajaran takut akan orang tua saja. Karena Allah, kita adalah Allah yang maha hadir, dan kita manusia sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Jika anak-anak kita diajarkan tentang takut akan Tuhan, maka kemanapun dia berjalan, apapun yang dia perbuat, dia tidak akan menyimpang dari firman Tuhan, karena dia tahu ada mata Tuhan yang mengelilinginya, yang ada berada di mana-mana untuk mengawasi dia dalam setiap tingkah langkahnya. Namun juga kita sebagai orang tua, terutama seorang ibu, wajiblah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Duluan kita mentaati firman Tuhan agar menjadi teladan bagi anak-anak kita. Nasihat pribadi saya dan adalah kesaksian bagi saya
kepada anak-anak saya. Beginilah yang saya katakan kepada mereka. Jika kamu mau lebih dari orang tua, maka berusahalah dan bekerja keraslah lebih dari yang kamu lihat sekarang pada orang tuamu. Baik itu dalam mencari, berjuang, mencapai cita-cita dunia, maupun berjuang mencapai tujuan imanmu, yaitu iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena keduanya harus berjalan beriringan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita, ibu-ibu GKP Jemaat Sadang, yang selalu disertai, diberkati, baik itu dalam hal materi, dalam hal suami, keberadaan anak-anak kita, karena selalu dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah hari lepas hari. Dan kita jangan pernah melupakan bahwa setiap jalan hidup, baik kita yang menjadi orang tua dengan umur yang sudah lanjut, maupun anak-anak kita yang masih muda, semua ada dalam tangan Tuhan, ada dalam kuasa-Nya, dan kita hanya perlu mentaati firman-Nya dan melakukannya, bahkan berbuah yang baik, yang menjadi berkat bagi sesama, sehingga Allah mengingat kita akan janjinya kepada umatnya, yaitu hidup damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami imani di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang adalah Allah yang Esa, yang mencurahkan Roh Kudus-Nya atas setiap umat-Mu yang percaya, agar beriman teguh, mempunyai kepastian hidup bahagia, kekal selama-lamanya bersama-Mu Yesus Allah kami. Terima kasih atas firman-Mu di sore hari ini, memberikan pengajaran kepada kami, arahan kepada kami, ibu-ibu GKP Jemaat Sadang, sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kami, agar anak-anak kami juga hidup dalam ketaatan firman-Mu, sehingga masa depan yang diraih adalah masa depan yang Kau janjikan, masa depan yang telah Kau tetapkan bagi kami semua. Ya Bapa, kiranya Engkau juga menyertai, menyembuhkan ibu-ibu GKP Jemaat yang sedang sakit, ataupun lagi lemah kesehatannya. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pemulihan, karena Engkaulah dokter segala dokter, Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki tubuh kami ini. Engkau juga mau menghibur kami yang sedang berduka, kami yang sedang sedih, ataupun dalam pergumulan, terutama pergumulan dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua anak, sehingga kami menjadi keluarga Kristen yang menyenangkan hati-Mu, yang menjadi alat yang Kau pakai demi kemuliaan nama-Mu. Kemanapun kaki kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, kami menjadi saksi-Mu bahwa Engkau Allah yang benar, Allah yang hidup, pencipta penguasa kehidupan ini, yang bertahta sampai selama-lamanya. Engkau juga beri sukacita selalu bagi setiap umat-Mu, bahwa kami hidup dalam tangan kuasa-Mu, kami hidup dalam berkat-berkat-Mu, dan kami bersyukur apa yang ada pada kami semuanya berasal dari-Mu.
oleh-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami, hari-hari hidup kami di muka bumi ini, dalam hidup bertekun dan takut akan Engkau, Allah yang Maha Kuasa, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, salam ibu-ibu GKP Jemaat Sadang. Amin.